DED atau UVB seperti itu ya. Sementara kalau LC-MS itu ke MS, jadi lebih ke detektornya ya. Kalau MS-nya, LC-nya sama Mas, LC sama LC itu sama, jadi pemisahannya di pemisahan di kolom dan seterusnya sama. Tapi setelah keluar dari kolom, dideteksi, kemudian detektornya itu yang berbeda. Nah, seperti yang sudah sering kita sampaikan ya, bahwa LC-MS, MS, apalagi double MS ya, itu tentu memiliki kelebihan dibanding misalnya detektor UV-Vis ya. Kalau UV-Vis itu kan misalnya batas deteksi gitu ya, selektivitas itu kan terbatas gitu ya. Misalnya prinsip dari UV-Vis itu kan berdasarkan spektra ya, spektra dari analisis. Kalau ada senyawa lain, komponen lain yang berinterferensi spektranya itu sudah bermasalah. Sehingga selektivitas, kemudian batas deteksinya itu tentu terbatas. Ya. Apalagi kalau bekerja untuk komponen-komponen yang kadarnya sangat rendah, termasuk seperti contoh di sini yang palmitoyl peptida ini ya, yang tingkat PPT itu ya. Kenapa MSLS itu bisa sangat sensitif? Karena prinsip dari MS itu dia bisa bisa memiliki selektivitas yang baik ya. Jadi prinsip MS yang bisa memisahkan ya, memilah komponen senyawa dari ionnya. Jadi bisa dipilah-pilah seperti itu sehingga menjadi sangat selektif, kan itu sangat sensitif. Sementara kalau UV-Vis kan mekanismenya beda sama sekali ya, dia menganalisis semuanya seperti itu. Nah, itu kenapa sangat sensitif. Jadi dari aspek sensitivitas tentu MS ini sangat unggul ya dibanding yang lain. Karena itu kenapa kemudian digunakan untuk menganalisis sampel-sampel yang kompleks dan juga misalnya kadarnya sangat rendah. Tentu secara ekonomis mahal ya, dan kalau bisa menggunakan HPLC UV misalnya, ya tentu tidak perlu menggunakan LC-MS. Tapi dugaan saya ini tentu tidak cukup mampu ya LC-MS untuk menganalisis tersebut, sehingga dikembangkan ya. Karena itu di sini development. Artinya, dan ini kan jurnal yang baru ya Mas ya. Artinya memang banyak metode-metode yang terus dikembangkan untuk menganalisis analit dalam kosmetik yang sangat luas ya, spektranya itu ya, spektrum senyawanya itu, sehingga kemudian banyak dikembangkan yang belum tercantum di buku-buku standar ya. Jadi memang banyak yang memang masih berada pada aspek pengembangan ya, masuk ini ya, metode yang dikembangkan dengan LC-MS. Nah, tentu tujuan di sini adalah metode ini bisa menghasilkan metode yang selektif, yang peka ya, sensitif pada analit-analit ini, kelompok peptida ini ya. Dan di sini ini sebenarnya jurnalnya sangat analitik ya, karena itu kalian tentu akan sangat familiar di sini yang dari ekstraksinya, kemudian clean up-nya sampai analisisnya, kemudian juga parameter analisisnya ya, ada akurasi, ada presisi dan seterusnya yang
uh, ini memang karena jurnal ini jurnal pengembangan analisis seperti itu. Uh, dan dengan LCMS tadi kembali ya bisa mengatasi problem tadi selektivitas ya. Di satu sisi uh, senyawa senyawanya sangat kompleks ya, senyawa kosmetiknya ya, isinya macam-macam. Di sisi lain senyawanya mungkin kadarnya rendah sehingga dia bisa mengatasi. Mungkin dari saya tambahnya itu ya, silakan. Saya lihat ada pertanyaan pertanyaan baru ini, silakan. Izin mencoba menjawab. Kalau di jurnal itu kan terkait dengan degradasi pada formula F ya. Kalau di jurnalnya itu dijelaskan bahwa hmm, stabilitas dari sediaannya itu dari pamitoyl KTTKS itu sangat bergantung pada formulasi pada kosmetik itu. Mungkin berkaitan dengan formulanya. Ada formula yang mungkin kurang pas begitu sehingga dia terjadi degradasi. Nah, itu untuk penyebab dari formulanya itu apa, saya kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan.
izin menambahkan dari jawabannya Hana tadi, kenapa kok sampel F degradasi parah ya? Tadi kan dibilang kalau ini karena gini loh, karena sampel A, kan namanya kita sampling ya, kita sampel beli, kita ambil dari beberapa eh, produsen yang menjual kosmetik ini dengan kandungan peptida palmitoil pasaran. Jadi kita beli, kita uji. Jadi kita sebenarnya kurang tahu apa itu isinya karena kita hanya beli, jadi kita nggak buat, sehingga kita tidak bisa, istilahnya apa ya, tidak bisa memperkirakan apakah eh, ini itu terdegradasi dikarenakan emang karena kan eksipiennya banyak ya untuk membuat, apalagi ini krim kan, eksipiennya banyak. Apakah dia terkontaminasi kah? Terus apakah ketika kita lagi processing apa penyiapan sampel ini bahannya tidak cocok sehingga membuat dia terdegradasi? Gitu. Kita kurang tahu karena kan kita hanya beli, kita tidak tahu apa formula yang dipakai sama produsennya, sama pabrik industri farmasinya itu. Kita uji menggunakan tadi beberapa bahan kayak metanol metanol asam, terus beberapa apa namanya pengelusi juga gitu kan. Apakah dia cocok dengan bahan itu? Apakah malah memicu terjadinya degradasi palmitoil ini? Lagian ini peptida kan, peptida ini merupakan bahan biologis yang mudah sekali terdegradasi, gitu, terutama faktornya kalau nggak hidrolisis ya karena faktor dari biologik juga mungkin terjadi mikrobiologi. Jadi kita tidak membahas apakah ini. Jadi kalau dibilang, makanya kan di sini kita bilang presisinya itu adalah 2, persentase initial value-nya ternyata 23% ya dari perkiraan. Karena dari perkirakan 4 yang muncul hanya 1%. 1 gram, 1 mikrogram. Itu kecil banget. Jadi mungkin terdegradasi karena banyak hal lagi pula, dan ini kita mendeteksi banyak produk dengan banyak eksipien. Apakah kita juga nggak tahu apakah pemisahan eksipien ini benar gitu loh, maksudnya sesuai, kan kita nggak tahu ya, kan ini bahannya banyak banget gitu. Kita saring, kita bersihin pakai LC kan di kolom, itu kan nggak tahu apakah ini cocok nggak, bahan ini cocok nggak dengan LC-nya, dengan kolomnya, kita kan nggak tahu juga. Makanya terjadinya degradasi atau kesalahan itu bisa terjadi. Apa artinya? Ya artinya sebenarnya ya memang itu yang terjadi gitu, nggak ada maksud tertentu, karena ya tadi yang dibilang, karena kita nggak tahu apa yang ada dalam eksipien. Mungkin dari Arpina ada feedback. Sepertinya udah cukup jelas, Syaik. Makasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, Mas Syed. Iya, Pak. Saya menambahkan tadi pertanyaan Arpina tadi ya. Ya tadi Arpina cukup jeli ya, bisa terkait tadi ada data ditemukan bahwa senyawa peptida tersebut terdegradasi pada satu formula ya, formula F tadi. Jadi memang justru ini memperlihatkan bahwa LCMS ini, hasil analisis bisa mengidentifikasi ada terjadinya degradasi dari zat aktif atau bioaktif peptida ini. Ya. Kenapa kemudian ditemukan terdegradasi? Bisa saja yang ditemukan di spektra itu produk metabolitnya mungkin ya, sehingga ini berarti ada atau produk degradasinya, sehingga kemudian disimpulkan bahwa terjadi degradasi. Sementara zat aktifnya ditemukan mungkin lebih rendah, ditemukan produk degradasinya, sehingga disimpulkan ada degradasi. Jadi saya kira degradasinya bukan karena tadi disinggung Mas Syed
dalam proses analisisnya itu ada penambahan asam pada fase gerak dan seterusnya. Saya kira bukan ke arah itu ya, karena pada fase gerak ditambah asam dan seterusnya itu memang ditujukan untuk kepentingan parameter pemisahan ya. Jadi mungkin untuk optimasi pemisahan di kolom dibutuhkan pH sekian, dibutuhkan buffer tertentu sehingga ditambahkan buffer atau asam tertentu. Data ini justru memperlihatkan bahwa ada formula yang ternyata tidak optimal, sehingga justru zat aktif bioaktifnya di sini peptida kemudian ditemukan terdegradasinya, sehingga dari temuan ini justru ini menjadi tantangan ya bagi industrinya itu untuk mereformulasi, saya kira ya. Mungkin di sana ada komponen yang incompatible atau faktor yang lain ya, yang harus saya kira di luar dari yang bisa disimpulkan dari paper ini ya. Paper ini hanya melaporkan bahwa terjadi degradasi bioaktif pada salah satu formula, dan untuk sebabnya tentu harus dilakukan evaluasi lebih lanjut seperti itu. Jadi itu saya kira dengan LC ini bisa menghasilkan data kuantitatif ya, data kadar bioaktifnya berapa, bahkan bisa mengidentifikasi produk degradasi ya, dari bioaktif tersebut. Sehingga ini saya kira ini juga kelebihan dari LC-MS ya. Dia bisa mengidentifikasi identitas senyawa yang dianalisis. Mungkin itu dari saya ya. Iya Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya kira cukup ya untuk kelompok 1. Bisa bisa dicukupkan saya kira. Baik. Jadi sudah semua kelompok ya mempresentasikan topik-topik masing-masing ya. Senyawa bioaktif, kemarin ada peptida yang tadi ya, bakteri, jamur, fitoplankton, kemudian ada kelompok protein dan lipid ya. Jadi memang sangat luas ya. Dan ini saya kira tantangan bagi bidang analitik untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut, karena banyak yang kadarnya rendah, kemudian juga banyak yang problem selektivitas dan seterusnya. Dari aspek regulasi tentu mungkin tidak semua ya itu menuntut analisis ini, karena sebagai analisis rutinnya ya, yang mungkin aspek yang berbeda dengan senyawa obat. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir ini ya. Jadi minggu depan UTS ini saya tawarkan ya untuk UAS ya. Untuk UAS ini akan dilaksanakan hari Senin kemarin ya. Hari Senin atau kalau misalnya maju hari nggak ada ya, nggak bisa ya. Hari Senin ya berarti ya, hari Senin ya.
Ya, silakan nanti Anda persiapkan dengan baik ya untuk UASnya. Saya nanti bisa dikerjakan dengan baik UASnya. Baik, mungkin ada pertanyaan terkait materi atau besok pelaksanaan UAS, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk UASnya itu soalnya itu berapa banyak dan tipenya kayak gimana? Kalau semester kemarin IC ya, IC modal IC Mas kalau semester kemarin. Saya kira semester ini sama ya, nanti IC juga. Jadi IC dan open book ya, kalau semester kemarin ya, singkat saya ya. Jadi silakan Anda, tapi tidak boleh kerjasama ya, open book tapi tidak mandiri, misalnya seperti itu. Untuk pelaksanaannya luring atau daring, Pak? Ya, kemarin saya bilang sebentar ya. Mas Anton? Ini masih enggak? Anu aja, apoteker Kimia Farma itu aja, tanpa nama. Oh iya. Jadi nanti bisa biar ditugaskan siapa dari sana gitu. Okay. Apoteker apoteker Kimia Farma itu aja. Okay. Ya, tadi saya minta luring ya, Senin ya, untuk dikerjakan di ruang kelas ya. Bagaimana? Siap.